Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pantun pertama tadi, setelah salam yang saya sampaikan, saya hanya ingin memberitahu sedikit bahwa itu adalah pantun yang pernah saya bawakan ketika saya mendapatkan juara perlombaan dai. Itu aja. Makanya akan menjadi ciri khas saya harus seperti itu. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu, punten teh moderator, ini masing-masing dari kita untuk penyampaian berapa menit? Takutnya kelamaan gitu. Iya, penyampaian sekitar 30 menit itu. 30 sampai 35 menit maksimal. Oke, terima kasih. 30 sampai 35. Saya jadi 20 menit lagi insyaallah. Hadratul Mukarram wal Muhtaramah, para jajaran petinggi Majelis Taklim Sahabat Hijrah Seiman, wabil khusus buat Ustazah Halisa, Ustadz Benny Batubara sebagai founder dan juga pembimbing, dan teman-teman sahabat hijrah seiman semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wabil khusus insya Allah sahibul jannah, teman baru saya, teman surga saya, Al Mukarram Al Ustadz Sultanul Wanda, mungkin kalau di bahasa Arab kan, kalau disatuin seperti itu Ustadz ya, punten kalau salah. Ustadz nih saya tadi dengar dari Jakarta Barat. Saya ada di Cilengsi. Ustadz kalau tahu daerah Cilengsi saya itu dekat Jaktim. Jadi kalau ke arah Jakarta itu, dari daerah saya itu masih dekat Ustadz. Jadi insya Allah, kalau memang ada waktunya nanti kita bersilaturahim. Alhamdulillah, puji syukur yang pertama, marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kasih, yang kasihnya tiada terbilang kasih. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang sayang. Maka dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala inilah kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa berada di ruang jimit ini, yang insya Allah meskipun hanya via tatap muka, via online daring, tapi tidak akan mengurangi keberkahan, keilmuan dari kita semua. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sahabat hijrah seiman semua, 4 bulan ke belakang, rasa-rasanya saya ini selalu membatasi kajian-kajian online seperti ini. Mulai dari bulan Januari kemarin ketika masuk ke awal tahun baru, beberapa kajian online memang saya agak mengurangi. Karena apa? Karena memang ada beberapa distraksi kepada pembelajaran saya sendiri. Saya pun jujur, saya hanya seorang penuntut ilmu, saya bukan seorang ustadz. Mungkin kalau Ustadz Wanda ini memang benar ustadz, tapi kalau saya ini bukan. Adapun saya selalu bilang, ketika ada orang-orang yang menyebut saya ustadz, itu hanyalah doa bagi saya. Ustadz itu bagi saya singkatan, usaha untuk taat. Nah, seperti itu. Tetapi selama kurang lebih 4 bulan saya vakum dari kajian online, saya tuh memang punya satu seperti hal yang menjadi prinsip saya. Pertama kali saya mengisi kajian online, itu berada di Majelis Taklim Sahabat Hijrah Seiman ini. Makanya prinsip yang saya tanamkan, saya bisa mentidakkan di beberapa majelis online. Tapi untuk majelis online Sahabat Hijrah Seiman, nggak enak rasanya. Karena saya rasa majelis Sahabat Hijrah Seiman ini yang menemukan saya untuk saya berdakwah. Tapi di dalam ruang lingkup offline pun bukan berarti saya berhenti untuk berdakwah. Saya pun mengisi beberapa kajian di ruang lingkup offline-nya karena memang kalau di online itu kadang-kadang kemarin dari bulan-bulan tahun kemarin sebelumnya itu seminggu bisa 3 kali, bisa 4 kali, bahkan bisa sampai ada beberapa distraksi gangguan yang bisa mengganggu ke pembelajaran saya. Makanya saya agak kurangi. Karena apa? Karena saya salah satu mahasiswa manajemen yang masa manajemen waktu aja nggak bisa. Makanya saya kurangi. Tapi teman-teman, selama saya mengisi kajian offline,
kajian yang langsung di tempat itu banyaknya ketemu lagi sama mahasiswa, ngisi kajian di mahasiswa, banyak pemikiran-pemikiran yang kritis. Enggak di mahasiswa, ngisi kajian di ibu-ibu. Wah, ngisi kajian di ibu-ibu kan gimana rasanya teman-teman? Kita beres ngisi kajian di ibu-ibu. Set, udahlah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada ibu-ibu teman-teman yang nyamperin. AA, waduh meni saya AA aja lah. Bahasa Sundanya kayak gitu. Karena saya di Bandung banyak. AA, aduh meni bagus katanya ngisi kajiannya. Alhamdulillah ibu. Tiratur nuhun. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita sama-sama belajar ngaji lagi ibu. Tiba-tiba kalau ibu-ibu teman-teman yang ngisi datang kajian anak muda tiba-tiba suka bilang gini, Billy Hoyong itu di Ima Ayah Parawan gitu. Indonesianya gini, bisi mau itu di rumah ada perawan katanya kayak begitu. La haula wala quwata illa billah. Ketika saya ngisi di kajian offline itu ada beberapa cerita menarik ya, terutama kalau kita ngisi di kajian ibu-ibu. Kan ketika kita ditawarin hal-hal seperti itu kan jadi bingung gitu. Jadi bingung mau milih anaknya nih apa ibunya. Kan kayak gitu, astagfirullah. Ya kan anaknya perawan, bisi gitu. Bisa jadi kan kalau ibunya janda kaya raya, kenapa kita nolak? Jadi hal-hal seperti itu yang kadang menjadi sebuah cerita baru bagi kehidupan saya. Ini kalau ada ikhwan di sini, dengan cerita ini mungkin mereka bakal berpikir gini, bener juga ya, kalau janda raya kenapa, janda kaya raya kenapa harus ditolak, kan kayak gitu. Aduh, tapi teman-teman, ketika saya mengisi kajian dengan ibu-ibu, saya bercengkrama dengan ibu-ibu, ada beberapa permasalahan yang memang nggak jauh sangkut pautnya sama bagaimana cara mencari rezeki, bagaimana cara mendidik anak yang benar. Sampai-sampai ada ibu-ibu yang bertanya, iya ibu, kata saya. Kenapa ya, katanya. Saya nih kalau melihat orang, tetangga, orang-orang selain saya, jarang ibadahnya, bukan Islam agamanya, nggak pernah mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi kenapa rezekinya selalu lancar? Tapi kenapa ya, mereka tuh kelihatannya senang aja. Saya yang coba mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala tapi gini-gini adanya. Temu ibu-ibu itu lagi. Eta jeung si eta pak omong-omong sama-sama ngobrolin satu sama lain. Nah, itu kenapa ya? Oh iya, Ibu. Saya jawab aja. Ibu, kalau hanya sebatas kesenangan yang Ibu lihat, maka semua orang berhak untuk mendapatkan kesenangan. Tapi apakah dari kesenangan itu mendapatkan kita bisa semuanya kepada ketenangan? Kan nggak bisa. Di dalam sifat Allah itu ada yang namanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata saya seperti itu. Sifat Ar-Rahman itu seperti apa? Sifat Ar-Rahman memiliki makna lil amilin nas. Maknanya, umpamaannya itu amilin nas, umum untuk seluruh umat manusia. Walau kana asiyan, meskipun manusia ini dia ahli maksiat, walau minal kuffar, walaupun orang ini dari ahli kafir, orang kafir, walaupun ini hewan sekalipun, walaupun ini tumbuhan sekalipun, mereka akan tetap mendapatkan rahman-Nya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu, ketika ibu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti yang ditampakkan kepada ibu, yang dijanjikan kepada ibu bukan hanya dunia. Makanya rahim ini memiliki makna Allahu yaftassu bi rahmatihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan apa yang namanya sifat rahim ini hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya ibu mau jadi orang yang umum apa mau jadi orang yang spesial? Yang spesial atau aja. Makanya ngaji mah tetap ngaji, anu ngaranna rezeki, yang namanya rezeki itu urusan ilahi ya Rabb, ilahi ya Rabbi. Tapi di sebelah rumah saya anaknya tetap aja kaya. Jadi polisi, jadi TNI. Itu gimana ya? Saya bilang, Ibu, yang namanya jadi polisi, yang namanya jadi TNI itu nggak menjamin kekayaan.
Yang namanya jabatan, yang namanya gelar, itu hanya segala sesuatu yang disematkan kepada kita semua manusia oleh manusia lagi. Makanya ketika kita meninggal, hilanglah makna itu. Kalau memang ingin tajir, memang ingin kaya, jadi pengusaha. Makanya kenapa orang-orang kaya disebutnya orang-orang tajir? Karena pada dasarnya tajir itu asal katanya dari bahasa Arab, tijaroh, jual beli. Kalau Anda ingin kaya, maka tajir, berjualanlah. Kalau ada orang-orang, kan sekarang banyak dari kita yang salah persepsi. Ketika ingin kaya harus menjadi CPNS. Ketika ingin menjadi kaya harus menjadi anggota TNI dengan jabatan yang tinggi. Harus menjadi rektor dengan jabatan yang tinggi. Enggak. Justru kebanyakan ketika orang dapat jabatan yang tinggi itu banyak yang disalahgunakan. Maka ketika ingin bersih, mendapat tajir, kekayaan, itu dengan membuka usaha dan juga berjualan seperti itu. Dan teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat beserta salam marilah kita panjatkan, marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Muhammad SAW diberikanlah gelar Al-Ma'sum kepadanya. Tak ada dosa, sulit dosa untuk menyampaikan kepadanya. Maka ada syair yang mengatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Muhammad SAW ini sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka jangan heran kepada seseorang, cintalah kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru mukaddimah, ini udah berapa menit mukaddimah aja? 10 menit nih. Oke teman-teman, kalau ngomongin good looking itu penting, tapi good hafalan dan juga good itu tiada banding. Emang bener nih gitu. Judulnya paling benar. Kirain saya itu di belakangnya bakal ditambahin good looking itu penting, tapi lebih penting good reckoning ya. Itu kan biasanya menjadi tolak ukur yang wow, gitu banget kan. Oh ya, yang namanya good looking itu penting. Kenapa penting? Kalau teman-teman kita ngaji kitab Sirah Nabawiyah. Jadi kitab Sirah Nabawiyah itu kan ada beberapa genre kalau dibilang kayak film itu. Ada yang menjelaskan tentang cerita kehidupan Nabi Muhammad SAW, Sirah Nabawiyah, Rafiqul Maktum misalkan. Dan ada juga yang menjelaskan tentang misalkan fisik Nabi Muhammad SAW, Asyama'ilul Muhammadiyah. Kalau kita mengkaji kajian-kajian yang ada di kitab Asyama'ilul Muhammadiyah, betapa lookingnya Nabi Muhammad SAW itu perfeksionis. Coba deh teman-teman, bayangin aja. Kadang-kadang ada dari kita yang kalau makan itu disebut yang ngecap. Kan suka suara kayak begitu. Kadang-kadang dari kita, kalau ada yang ketika makan tadi, ketika minum, itu minumnya suka bersuara glek 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 glek. Kan kayak begitu. Tapi kalau kita belajar bagaimana cara Nabi Muhammad SAW makan, bagaimana cara Nabi SAW minum itu, mengajarkan kepada kita bahwa penampilan juga penting. Apa yang dilihat, apa yang ditampakkan kepada orang lain, itu bisa menandakan bahwa kita mempunyai kebijaksanaan dan juga kewibawaan. Misal contoh kecilnya aja dari makan. Ini hadis yang udah masyhur. Bagaimana disunahkan ketika kita makan 3 jari. Ternyata dari asbabul wurudnya turunnya hadis itu adalah Nabi Muhammad SAW ketika memakan kurma. Nabi makan kurma, pakai 3 jari makan kurma. Tapi ketika Nabi SAW, perhatikan ini, ketika Nabi SAW ingin mengambil biji kurmanya, ketika telah selesai makannya, Nabi SAW itu mengeluarkannya nggak langsung ke telapak tangan seperti ini. Tapi diriwayatkan dalam hadis tersebut, ketika Nabi SAW telah selesai mengunyah kurmanya, biji kurmanya itu diambil, Nabi taruh di atas 2 jemarinya seperti ini. Maksudnya apa? Karena dikhawatirkan ketika Nabi SAW selesai makan, ada sahabat ingin bersalaman, ingin saling bersentuhan, itu dikhawatirkan terkena bekas air liur yang ada Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan, sekelas Nabi Muhammad SAW,
semuanya mulia, air liurnya pun bahkan kalau sekarang masih hidup, jangankan air liurnya. Segala sesuatu yang sulit kita lihat, misalkan sendalnya aja kalau ada kita pengen nyium, ini Nabi Muhammad SAW dengan perfeksionisnya, dengan kebijaksanaannya, pemikiran panjangnya, dia memikirkan, wah takutnya nggak enak juga nih, nanti lengket di pegang orang. Maka ketika makan kurma beres, bijinya ditaruh di sini, nggak langsung di telapak tangan. Ketika minum, kadang saya juga suka kesel kalau ada teman padahal nggak kecapean, padahal nggak apa, tapi kalau minum tuh cepet-cepet banget sampai ada suara glek 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 glek, kan kayak gitu ya. Kata saya, ini orang cepet-cepet banget mau kemana. Nabi Muhammad SAW ketika minum itu hanya dengan tidak pernah terburu-buru, kurang lebih hanya dengan 3 tegukan. Misalkan ini air minum, sunnah yang pertama ada yang melewatkan seperti ini, kita minum Bismillahirrahmanirrahim, 1 tegukan, Alhamdulillah, minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 1 tegukan, Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi 1 tegukan, seperti itu. Dan di riwayat yang lainnya ada beberapa ulama yang menafsirkan ketika kita minum, kumpulkan di dalam mulut, menjadikan semuanya itu 3 tegukan. Jadi kita minum, kumpul di mulut airnya, 1 turun, 2 turun, 3 turun, habis. Seperti itu. Makanya jangan heran ketika ada orang-orang nanti yang ketika ingin masuk surga, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang yang tenang. Coba kalau teman-teman pelajari lagi di dalam. Setenang itu hidup Nabi Muhammad SAW. Tenangannya, kadang kita masih tergesa-gesa untuk menjalankan sesuatu, tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk segala sesuatu yang memang masih bisa dihandle. Ketika kita bisa manajemen waktu dengan baik, tenang aja. Cuman kehidupan di dunia, kok apa yang mau dikejar? Itu perfeksionisnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi di zaman sekarang, kalau kita ngomongin tentang hanya looking sekedar face, beauty, cantikan, handsome, dan lain sebagainya, yang hanya kita lihat dari segi fisik zohiriyah saja, wah, zaman sekarang udah banyak orang yang mandang fisik. Bagaimana kita tahu? Ketika saya SMA, kalau buat sekolah umumnya teman-teman, itu saya sekolah umumnya disatuin sama perempuan. Jadi kalau pesantrenan beda, pesantren akhwat semua, ikhwan semua, tapi kalau sekolah umum itu kita disatuin. Dan ketika saya masuk ke kelas 2 SMA, karena kelas saya terlalu banyak, terlalu numpuk, kata guru tuh begini, nanti di semester 2, di kelas 2 SMA, itu kita bakal membagi 2 kelas. Kelas yang pertama, itu namanya kelas reguler. Kelas reguler, yang kedua namanya kelas unggulan. Jadi kelas unggulan ini diambil dari ranking 1 sampai 15. Kelas reguler yang seterusnya. Masuklah ke semester tersebut. Ya kan kalau saya mah belajar ya belajar, nuntut ilmu ya nuntut ilmu. Ketika masuk ke semester tersebut, diumumin lah siapa yang masuk ke kelas reguler, siapa yang masuk ke kelas unggulan. Saya lihat senang hatinya saya masuk ke kelas unggulan. Jadi masuk ke 15 besar ranking tersebut. Dan saya masuk di 10 besarnya memang. Tapi ketika saya tanya ke teman-teman saya semua yang ada di kelas, ketika masih disatukan, itu nggak ada sama sekali teman-teman yang masuk ke kelas unggulan. Makanya percaya nggak percaya, dari kelas 2 SMA, itu saya sekolah, di sekolah umumnya, saya laki-laki sendiri. Saya laki-laki sendiri. SMA tuh, ya gimana ya, bocah baru keluar SMP, saya nggak sama sekali memikirkan apa yang namanya fashion, nggak memikirkan apa yang namanya skincare dan lain sebagainya. Sampai suatu waktu, saya ikut paskibra kecamatan. Jadi paskibra kecamatan kita di luar pesantren. Saya ikut, yang namanya ikutan paskibra itu kan ireng, pasti jadi hitam. Ketika kita ikutan paskibra, pasti kulit kering, dijemur di matahari dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita, yang ikutan kelas paskibra ini, ya kita kadang nggak ke kelas, kadang diizinin gitu.
Tiba-tiba ada satu waktu libur, waktu itu Idul Adha kepotong, besoknya saya masuk kelas, teman-teman pada kaget. Wah, ini irengnya udah lebih dari ireng kemarin, ingatnya hitamnya udah lebih hitam dari kemarin nih. Karena kenapa paparan matahari tadi pasti boleh dijemur. Gak lama dari situ, kalau nggak salah 2 hari dari situ. Jadi teman-teman saya itu karena perempuan semua, saya laki-laki sendiri, itu mereka patungan buat beli facial wash. Karena saya ditanya, lu make facial wash enggak sih? Enggak, kata saya enggak make, enggak pernah make. Bener lu. Enggak lama dari situ saya dibeliin facial wash, terus pokoknya di dalam backpacknya itu ada facial wash, ada maskernya tuh banyak banget. Jadi saya dibeliin itu. Karena sudut pandang wanita itu yang ada di kelasnya semua, yang namanya looking zohiriyahnya juga pun penting buat seorang laki-laki. Seperti itu. Tapi kadang ada orang yang Masya Allah sempurna secara fisik, tapi belum sempurna secara akhlak. Maka daripada itu, mana yang penting? Inner beauty atau hanya beauty yang di luar, outer beauty-nya? Maka keduanya penting. Kalau bisa keduanya, kenapa tidak? Segala sesuatu, inner beauty, itu bukan hanya ketenangan yang kita dapatkan, tapi juga nanti kesenangannya bisa melebar, bisa dirasakan oleh orang-orang. Karena apa? Karena ketenangan ketika kita mendekatinya, itu selalu ada kenyamanan. Berapa banyak orang-orang, perempuan-perempuan di luar sana, atau laki-laki yang di luar sana, mereka secara fisik, subhanallah, sempurna. Tapi ketika mereka datang tidak disamai dengan sempurna akhlaknya, sempurna keilmuannya. Kadang-kadang kan ada nilai value yang berkurang. Maka daripada itu, perempuan, sibukkanlah kalian semua dengan apa yang namanya ilmu. Kalau nggak disibukkan dengan yang namanya ilmu, maka siap-siaplah perempuan akan disibukkan dengan perasaannya. Laki-laki, sibukkanlah kalian dengan ilmu. Kalau kalian, kita sebagai laki-laki nggak sibuk dengan apa yang namanya ilmu, maka siap-siap kita akan disibukkan dengan lelahnya hal duniawi. Tadi kalau perempuan bakal disibukkan, bakal disusahkan dengan perasaannya, kalau laki-laki bakal disusahkan dengan urusan dunianya. Kenapa begitu? Karena perempuan itu mereka mengedepankan secara riset, secara analisis, mengedepankan mengedepankan perasaannya. Berbeda dengan laki-laki yang mengedepankan logikanya. Maka ketika ilmu tidak masuk, otak tidak berpikir, kita tidak menggunakan akal sehat kita sebagai laki-laki, maka siap-siap dunia ini, perkara-perkara urusan dunia akan menyulitkan kita, mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. Itu buat laki-laki. Itu good looking-nya. Tapi ada yang lebih penting daripada good looking apa? Good hafalan. Saya ini nggak tahu kenapa saya yang diundang ketika berbicara tentang Al-Quran seperti ini. Saya rasa Ustadz Wanda ini nanti yang lebih perfeksionis, yang lebih cocok untuk berbicara tentang Al-Quran. Saya jujur, saya masuk ke pondok Al-Quran. SMP saya belajar pondok Al-Ittihad tentang belajar kitab kuning. Di SMA, saya bilang ke orang tua saya, makanya SMA nih, saya mau pindah untuk ke pesantren hafal Al-Quran. SMP di Cianjur, SMA saya pindahlah ke pondok pesantren Al-Quran Ki Abdul Syafi'i di Sukabumi ini. Pindah, saya baru bisa baca Al-Quran, bisa dibilang itu ketika SMA, teman-teman. Karena ketika masuk di pondok pesantren SMA ini, bacaan Al-Quran saya itu masih berantakan. Makanya buat teman-teman semua, kalau ada yang merasa, bacaanku belum benar, bacaanku masih begini-gini aja. Jangan sama sekali patah semangat, jangan sama sekali pesimis. Karena yang namanya segala sesuatu ketika ingin menjadi bisa, di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada salah satu bab yang menjelaskan penyebab hafal dan penyebab lupa. Salah satu penyebab kita menjadi orang yang hafal, pandai Al-Quran dan lain sebagainya, yaitu dengan jiddi yang pertama, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, itu dengan konsistensi, continue, berkelanjutan. Kalau kita memang ingin belajar sesuatu, harus tetap berlanjut. Jangan setengah-setengah. Makanya kadang-kadang, saya kalau melihat teman-teman saya, karena saya dari manajemen dakwah, ada beberapa juga yang menjadi dai.
Mereka berdakwah ketika menyampaikan ayat Al-Quran, menyebutkan pelafalan-pelafalan Arab tentang dalil dan lain sebagainya, masih banyak kesalahan. Saya kadang suka hanya sekedar mengingatkan, baca Al-Qurannya gimana, coba mau dengerin, tahu hukum ikhfa, iklab, dan lain sebagainya enggak, itu kan masih dasar. Saya lalu ngomong, maknya rek jadi ustadz, kata saya. Masa aja mau jadi ustadz, ayo hukum tajwid yang dasar juga nggak hafal. Ikhfa nggak hafal, iklab nggak hafal. Kan saya gitu nih. Nanti kalau ke masyarakat, hal-hal basic seperti ini yang bakal ditanyakan. Nggak perlu banyak buku yang kita baca. Setidaknya, hal-hal dasar itu kan menjadi penunjang ketika kita ingin melangkah lebih jauh. Hal-hal dasar yang seperti ini yang harus kita kuatkan. Seperti itu. Jadi ketika saya masuk untuk hafalan, saya tidak sama sekali hafalan di SMP. Saya masuk ke SMA dengan bacaan Al-Quran yang masih terbatas. Tapi alhamdulillah yang ada. Saya pernah membaca surah Yasin di depan Mama Kaimi. Tiba-tiba ketika saya membaca Yasin pimpinan pondok itu gini-gini aja giling-giling kepala. Habis itu saya diamanin sama ustadz saya yang mengajarkan saya ngaji sampai sekarang. Saya diamanin, dia diajarin ngaji lah. Tapi alhamdulillahnya saya nggak belajar dari Iqra. Tinggal melanjutkan panjang pendeknya kamu masih salah. jangan mengedepankan lagu. Pokoknya baca Al-Quran itu intinya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tapi yang namanya tartil, tajwidnya harus hafal, tahsinnya harus hafal, makharijul hurufnya harus hafal, dan seperti itu. Maka daripada itu, saya memulai dari nol. Saya nih, kalau boleh jujur, saya nggak khatam hafalan saya. Saya nggak menyelesaikan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu sendiri, kalau angkatan saya, itu ketika masuk ke kelas 3 awal, 2 akhir, berarti 2 SMA akhir, itu kan kita ada COVID. Nah, dipulangkan. Makanya kita yang lagi girohnya semangat buat ngafal Al-Quran, hilang kan ketika COVID itu. Berapa tahun? 6 bulan mau kelulusan, baru masuk lagi ke pondok. Saya ngafal, dapat berapa juz? Nggak ngafal sebenarnya. Saya lebih ke setoran. Saya setoran dari juz 30, 29 ke 1. Dari 1 terakhir tuh saya masih ingat, terakhir di surah At-Taubah di 10 di ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Saya tuh berhenti di situ. Karena apa? Karena udah mau kelulusan. Terus sekarang gimana hafalannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih murojaah. Karena gini teman-teman, yang namanya good hafalan itu harus diseimbangi dengan murojaahnya. Nanti ketika ada orang yang ingin mencoba menghafal, dia kesulitan untuk menghafalnya. Tapi ada orang yang sudah menghafal, nanti permasalahannya beda lagi. Permasalahannya beda di sulit murojaahnya. Orang yang udah hafal semua udah hafal murojaahnya udah lancar. Nanti keduanya ini punya permasalahan lagi. Permasalahannya di mana? Bagaimana cara memahami konteks tafsir Al-Quran yang ada di dalamnya. Makanya semuanya masing-masing dari penghafal udah masuk ke fase menghafal, ada fase murojaah. Fase murojaah nanti bagaimana memahami konteks tafsirnya. Semuanya ada fase-fasenya. Maka dari ketiga ini semuanya bisa berbarengan kalau memang kita niatnya dengan sungguh-sungguh. Saya alhamdulillah salah satu mahasiswa yang keterima ketika masuk ke kampus saya itu lewat jalur tahfiz. Lewat jalur tahfiz. Jadi ketika saya masuk, saya tuh udah frustasi banget. Pertama dapat SBMPTN, nggak lolos. Saya daftar ke UPI sama ke Unpad, nggak lolos. Kata saya nggak apa-apa lah, itu mas saya nggak tahu SNMPTN apa. Akhirnya sisanya saya selalu daftar dari SPAN PTKIN, UMPTKIN sampai nanti ke ujian mandiri. Saya selalu mendaftarkan diri ke UIN Sunan Kalijaga, UIN Salatiga, sama UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari SPAN sampai UMPTKIN itu nggak keterima. Sampai akhirnya datanglah ada ujian mandiri pendaftaran. Kata saya,
ini terakhir lah. Kalau memang nggak keterima ya udah saya ngambil swasta aja. Tapi itu ngambil juga di Uninus. Ada persyaratan ketika saya ngelihat di UN Sunan Kalijaga. Pas zaman saya, persyaratan buat masuk jalur tahfiz itu 29 juz. Buset ya Allah. Ini mah saya belum nyampe ya saya segini. Makanya pas ke UIN Sunan Kalijaga itu make jalurnya CBT yang cuman kita ngisi kerja soal-soal doang. Tapi ketika daftar ke UIN Salatiga itu saya daftar lewat jalur undangan karena mungkin membutuh mahasiswa juga. Jadi jalur undangan cuma ngisi ada hafalan berapa juz, tinggal kita milih prodi. Selanjutnya, seterusnya itu gimana urusan kampusnya nanti kalau ada prestasi ditulisin. Dan yang ketiga, di UN Sunan Gunung Jati Bandung ini, saya ngelihat pendaftaran. Oh ternyata pendaftarannya ada lewat jalur tahfiz. Dan lewat jalur tahfiznya itu cuma 5 juz. Daftarlah saya, kata saya. 5 juz ini mas saya udah lewat, kata saya. Akhirnya daftar. Padahal di situ ada beberapa pendaftaran yang memang cuma CBT, cuma ngisi soal kayak gitu. Tapi saya itu juga kadang-kadang kalau nyeritain kayak gini tuh kadang-kadang suka masih ketawa. Nggak percaya aja gitu. Bisa-bisanya gue lulus lewat jalur ini. Kadang-kadang saya mikir kayak gitu. Soalnya kenapa? Keluar dari pondok, ada beberapa masa vakum. Kadang kan kalau di rumah kita malas-malasan. Apalagi kalau orang yang keluar dari pondok itu bagaikan burung yang baru keluar dari sangkarnya. Kan kayak begitu. Jadi banyak malesnya. Tiba-tiba pas kurang lebih sebulan saya mempersiapkan hafalan saya. Sampai akhirnya di UN Sunan Kalijaga udah daftar, dites. UN Sunan Salatiga udah. Di terakhir nih di UN Bandung. Di UN Bandung, di tesnya, karena masih zaman COVID, kita waktu itu via Jimit. Tapi via Jimit-nya itu memang benar-benar, coba liatin sekeliling kamu, ada Quran nggak, ada ini nggak. Quran kamu taruh belakang, gini-gini segala macam. Jadi dicek dulu. Dan saya salah satu tipikal orang yang memang suka bercanda. Nggak bisa terlalu serius. Saya pun kalau disuruh ceramah, isi ceramah, saya suka tanya, ini jam berapa? Jam sekian. Ini buat renungan apa gimana? Renungan. Nah, kalau renungan kata saya nggak bisa. Yang bisa saya ketawa-ketawa terus. Kata saya. Makanya pas mau dites, dosen saya tuh tadinya laki-laki yang mau ngetes. Digantilah, tiba-tiba ada kendala, jadi perempuan dosennya. Dites ditanya-tanya dulu. Pokoknya ditanya tentang kebangsaan, hubungan Pancasila dengan Al-Quran, kewarganegaraan, bacain UUD, dites ngaji pula. Dan yang terakhir ya pastinya dites hafalannya. Untungnya pas dites hafalannya itu saya ditanya hafalnya setoran udah berapa juz. Saya sebutkan juz sekian, 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 sekian. Wah, banyak juga ya katanya. Iya Bu, tapi saya nyeletuk orangnya. Saya nyeletuk. Tapi Bu, kalau bisa, kata saya, di tesnya juz 30 aja ya Bu. Saya ngomong kayak begitu. Di tesnya juz 30 aja ya Bu. Tiba-tiba ibunya bilang gini, enggak juz 30. Juz 30 itu udah enggak istimewa. Digituin sama ibunya. Saya langsung diem dong. Wah, bener kayaknya nggak bakal dites juz 30. Bener, memang nggak dites juz 30-nya itu saya. Cuma ditanya, kamu mungkin berapa juz? Nggak banyak Bu, kata saya cuma 3 juz, saya bilang gitu. Juz berapa aja? Ya itu Bu 30, kata saya. Enggak, kata ibunya, tetap enggak 30. Itu udah nggak istimewa. Udah Bu juz 1, 2, 3, kata saya gitu aja. Akhirnya dites lah di juz 1, 2, 3. Ya alhamdulillah di juz 1, 2, 3 itu karena saya juga jujur. Yang mungkinnya di situ, ya alhamdulillah lancar. Teman-teman saya banyak yang pas ditanya mungkin berapa juz, insya Allah sesuai syahadah katanya, sesuai sertifikat yang diajuin. Wah, di tesnya juz jauh-jauh, mereka nggak jawab. Sulit katanya. Ya kayak begitulah memang. Tapi dari situ ibroh bagi saya bahwa itulah yang namanya berkah dari hafalan, berkah dari Al-Quran. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya hafalan 1 juz. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah punya hafalan 2 juz. Tetap harus dijaga 1 juz, 2 juznya itu. Kenapa? Ketika saya mau keluar sama guru saya, Ustadz Kasriyadi, guru safi saya itu, beliau tuh bilang begini, kamu keluar bawa 10 juz. 10 juz itu bisa menjadi kamu lebih baik.
kalau kamu punya mungkin hafalannya daripada yang 30 juz tapi nggak mungkin. Soalnya kenapa? Kalau kamu mungkin 10 juz aja itu manfaatnya udah besar. Belum tentu orang-orang yang 30 juz itu mungkin juga di 10 juz. Bukan berarti kita nggak harus 30 juz, tapi ini salah satu motivasi buat kita yang punya hafalan yang seadanya. Karena kalau di luar kan kita belum siap nambah juga. Saya pun belum punya guru talaki lagi selama saya kuliah. Jadi teman-teman yang punya 1 juz, 2 juz, 3 juz, tetap harus di murojaah terus. Tetap dijaga. Karena insya Allah dari beberapa juz yang sedikit kita hafal itu ada keberkahannya. Karena yang namanya ahlul Quran itu bukan mereka yang paling banyak menghafal Al-Quran, tapi mereka yang mau dekat bersama Al-Quran. Dan yang terakhir, kayaknya udah mau 30 menit nih. Bagaimana ketika kita menjadi good hafalan yang udah bagus, kalau punya hafalan, kita paham tentang Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, harusnya ada nilai-nilai tertanam yang kebaikan bagi diri kita. Yaitu apa? Ya akhlak. Sesuai Nabi Muhammad SAW ketika diutus. Innamal bu'istu diutami makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin di terakhir ini saya nggak bakal terlalu panjang. Al-Kisah di salah satu majelis Nabi Muhammad SAW itu lagi makan besar, makan bersama. Ada hidangan daging unta dan lain sebagainya. Dan ketika beres, hidangannya udah dimakan, makan bersamanya udah beres. Selesailah di situ ngobrol-ngobrol para sahabat. Ada juga tausiah dari Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada yang keluar angin, ada yang kentut. Tapi disinilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin, seorang yang menjadi panutan kita semua, ketika para sahabat berbicara, mencari siapa yang mengeluarkan angin tersebut, siapa yang kentut tersebut, kata sahabat, biarin aja. Nanti kalau udah masuk waktu sholat, ketahuan nih yang kentut nih. Siapa nih? Pasti dia bakal datang ke tempat wudhu. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan jiwa kepemimpinannya, menyampaikan tanpa menyakitkan, menyampaikan tanpa menjerumuskan, menyampaikan tanpa merendahkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengajak sebaik-baiknya seorang hamba adalah yang menyempurnakan wudhunya kembali. Makanya ada hadis, kalau di kitab Tanqihul Qaul itu ada bunyinya itu gini, kata Nabi Muhammad SAW, al-wudhu 'alal wudhi, al-wudhu 'alal wudhu, al-wudhu 'alal wudhu'i, nurun 'ala nur. Wudhu, ketika kita sudah wudhu, kita berwudhu lagi, itu nurun 'ala nurin, bagaikan cahaya di atas cahaya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Pertama, tadi menyampaikan tanpa merendahkan, menyampaikan tanpa menyakitkan, menyampaikan tanpa mengubar keaiban. Maka ada lagi hadis, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka aibnya pula di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh kehilangan siapapun. Kita boleh kehilangan siapapun, tapi kita jangan sampai kehilangan iman. Kita boleh ditinggalkan oleh siapapun, tapi jangan sampai kita ditinggalkan oleh Tuhan. Karena pada dasarnya, kita hanyalah seorang hamba, budak dari Tuhan, yang bagaimana ketika kita menjalankan kehidupan dunia ini adalah untuk menaati apa yang segala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya rasa mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jikalau membuat teman-teman menjadi tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ilmi ya Ustadi.
yang sangat Ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Baik, kita beralih ke narasumber kedua, Ustadz Sultan Alwanda. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat tafadhol masykur. Baik teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Masya Allah, terdengar dengan jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zainus sama bil kawakib wa zainul malaika bil malaikati Jibril wa zainul anbiya bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zainus syuhur bi syahri Ramadan wa zainul layla bil laylatil qadri wa zainul kitab bil Qur'an wa zainul Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal akhiril beliau menyampaikan dengan pantun. Saya sedikit ingin menyampaikan pantun. Daun salam, daun Kamboja, yang jauh salam saya doain mudah-mudahan masuk surga, amin. Bolo-bolo di atas daun markisa, yang jomblo kita doain mudah-mudahan cepat nikah. Saya yakin nih aminnya pada kenceng nih, amin ya robbal. Pak Mamat makannya opak dimakan di waktu pagi. Biar kompak dan biar semangat. Nih salam saya ulangi sekali lagi biar semangat bareng-bareng nih semakin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalatu 'alal khairi wa nasihatu lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa immul muhammad fid din wa dzalika sabilul anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin ar-rasyikhina fil ilmi wal yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad. Masya Allah teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu am wa antum bi khair minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Pertama-tama saya dengan ucapan mohon maaf lahir batin. Masih hawa-hawa bulan Idul Fitri. Maaf-maafan sesama saudara. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata salah ucapan atau salah perbuatan, dimaafkan. Dibukakan pintu maaf, mudah-mudahan dengan silaturahmi yang semakin malam ini mudah-mudahan menjadi sebab nanti saksi kita berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya nambahin, saya nambahin aja. Yang nambahin nggak banyak-banyak. Ya paling sekitar 10 menit atau 15 menit lah. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh akhina Akhril. Mudah-mudahan salam kenal dari saya Sultan. Insya Allah beliau rumahnya di Cilengsi, dekat sih lumayan. Dulu kita sering bolak-balik ke Cilengsi kalau ketemu guru kita. Silaturahmi, sempat juga safari dakwah di daerah Cilengsi di Stai Al-Wafa. Salam kenal Bang, mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi bersama, kita ngopi bareng nanti insya Allah. Dan yang saya hormati pula para pengurus daripada sahabat Hijrah Seiman dan hadirin teman-teman sekalian, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang saya muliakan, menarik ya tema kita pada malam hari ini. Good looking memang penting, tapi good akhlak dan lanjutannya itu juga ya, itu yang paling penting. Good akhlak dan good apa tadi di temanya itu.
Intinya teman-teman sekali yang saya muliakan, singkat aja. Yang pertama adalah kita jangan bersandar kepada sesuatu yang tidak abadi. Saya ulang sekali lagi, kita jangan bersandar kepada sesuatu yang tidak abadi. Kecantikan itu sesuatu yang tidak abadi. Harta itu sesuatu yang tidak akan abadi. Jabatan itu sesuatu yang tidak akan abadi. Yang namanya tidak akan abadi itu tidak akan menjadi milik kita. Pasti ketika kita mati kita akan tinggalkan. Lalu yang jadi pertanyaan teman-teman semua, lalu apa yang menjadi amal kita yang akan abadi di akhirat nanti? Ada seorang pepatah mengatakan seperti ini. Mani atamada 'alan nas mal. Barang siapa yang bersandar kepada manusia, maka ia akan kecewa. Mani atamada 'ala malih qol. Barang siapa yang bersandar kepada hartanya, maka ia akan selalu merasa kekurangan. Mani atamada 'ala ilmih dhal. Dan barang siapa bersandar kepada ilmunya, maka bisa jadi suatu saat dia akan tersesat. Karena yang punya ilmu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mani' tamada ala akli ikhtal. Dan barang siapa yang bersandar kepada akalnya, maka ia akan bosan, akan gelisah, akan bimbang. Mani' tamada ala sultanih zal. Dan barang siapa yang bersandar kepada penguasa, maka ia akan terhina. Tapi barang siapa yang bersandar kepada Allah, ialah Allah yang la qalla wala malla wala dhalla wala dalla wala ikhtalla wala ayyu syai'. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan bosan, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan merasa kekurangan, dia tidak akan merasa hina, dia tidak akan merasa sesuatu apapun hal itu. Akan tetapi ia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud dengan daripada kita bersandar kepada Allah yang Maha Abadi. Lalu yang akan menjadi membawa kita di akhirat kelak, salah satunya adalah amal kita. Akhlak itu termasuk amal kita. Kalau misalkan kita berbuat baik, kita memiliki akhlak yang baik, lalu orang lain melihat kita terpukau, bergembira, senang melihat akhlak kita, lalu kita didoakan oleh mereka, maka itu bisa jadi termasuk amal yang akan membawa kita di akhirat, membawa kita di alam kubur atau nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata baginda Rasul, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Seseorang yang telah meninggal, seseorang yang telah wafat akan menjadi cerita bagi orang-orang yang masih hidup. Maka bikinlah cerita atau bikinlah kegiatan sehari-hari kamu dengan akhlak yang baik. Nah, teman-teman sekalian, akhlak yang baik atau sesuatu perilaku yang baik apabila terbekas di dalam hati seorang, maka itu bisa menjadi nanti ketika kita telah meninggal, kita terus diceritakan oleh orang-orang, wah si fulan itu baik, wah si fulan itu akhlaknya luar biasa, si fulan itu ahlul Quran, si fulan itu ahlul dakwah, si fulan itu orangnya selalu senyum, nggak pernah marah walaupun dihina, dicaci maki. Itulah yang namanya akhlak. Dan juga yang lebih utama daripada akhlak, karena dulu Sayyidah Khadijah itu melamar baginda Rasulullah karena sebab akhlak. Bisa jadi nanti ada beberapa teman-teman yang dilamar oleh seorang laki-laki karena sebab akhlak. Waduh, si fulan akhlaknya Masya Allah banget kayaknya nih. Dilihat jalan misi depan orang, senyumnya manis, kepada anak kecil sayang. Kayaknya ini cakep nih dijadiin istri nih. Ya, dilamar dah sama orang. Nah, Sayyidah Khadijah itu ngelamar baginda Rasulullah karena akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan iman. 13 tahun baginda Rasulullah nanamkan pondasi iman kepada umat muslim. Enggak sebentar, itu lama waktu 13 tahun.
Maka pesan daripada saya, jaga iman. Ini adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Nanti wariskan kepada anak-anak kita. Biarkan masa berganti asalkan iman jangan sampai mati. Biarkan masa berlalu asalkan iman jangan sampai layu. Bahkan nanti apabila ada seorang yang ketika di akhir ayat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Maka mudah-mudahan kita berharap kita semua nanti mudah-mudahan di akhir ayat bisa mengucapkan dengan mudah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Jangan selalu bersandar kepada sesuatu yang tidak abadi. Yang kedua, saya ingin menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Yang bunyinya begini. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arrafu. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dari suku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Maksud dari ayat ini, good looking itu memang penting. Menjaga diri untuk dari kita itu memang penting. Tapi lebih penting lagi kita mensyukuri semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Allah takdirkan kita sebagai orang yang kulitnya putih, alhamdulillah. Allah takdirkan kita dengan kulitnya sawo matang, wa syukurillah. Ada yang gemuk, alhamdulillah. Yang kurus juga alhamdulillah. Yang sedang, alhamdulillah juga. Itu yang lebih penting, wajib kita syukuri atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Karena berapa macam banyak orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat takdir tubuh yang telah Allah berikan kepada dia, sampai-sampai ia merubah bentuk tubuhnya. Yang tadinya laki-laki dirubah jadi perempuan, yang jadi perempuan jadi laki-laki. Maka ini yang harus kita syukuri. Semua itu adalah supaya kita saling mengenal antara satu sama lain. Ada yang laki, ada yang perempuan. Kenapa Allah ciptakan begitu? Supaya kita saling mengenal. Dari semua yang telah Allah berikan kepada kita, tapi Allah tidak memandang bentuk kita. Allah nggak pandang baju kita, Allah nggak pandang mobil kita, Allah nggak pandang motor kita, rumah kita, bahkan kegantengan kita, kecantikan kita. Allah nggak pandang itu semua. Tapi yang Allah pandang adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak pandang bentuk kalian, Allah nggak pandang kegantengan kalian, kecantikan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah memandang hati dan Allah memandang amal-amal kita. Maka persiapkan amal dan hati kita, bersihkan hati kita supaya Allah pandang terus. Sedangkan baginda Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Abghadul ibad, hamba yang dibenci oleh Allah, mangkana saubuhu khairan min amalih. Yang mana orang pakaiannya itu lebih baik daripada amalnya. Artinya, jangan pernah sombong dah dengan kecantikan pakaian yang bagus yang kau pakai. Karena bisa jadi pakaian itu belum lebih baik daripada amalmu. Maka jangan pernah sombong. Terus apa lagi? Antakuna thiyabuhu siyabul anbiya wa amaluhu amalu jabbarin. Dia berpakaian seperti pakaian para nabi, berpakaian orang soleh, orang alim. Akan tetapi amalnya itu amal-amal yang orang di mana orang tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati kita, amal kita supaya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itnani la yanzuru ilaihi ma yaumal qiyamah. Ada dua orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Siapa ini? Yang pertama adalah qati'ur rahim. Ya, ini orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Nih kita nih habis lebaran, masuk bulan Syawal. Yang masih kesel sama orang, yang masih benci sama orang, buru-buru dah sambung tali silaturahmi, saling memaafkan. Mentok-mentok kalau kita tidak bisa memaafkan dia, mentok-mentok kita ikhlaskan semua apa-apa yang telah ia perbuat kepada kita, dan kita tinggalkan dia supaya nanti tidak ada balas dendam lagi di hati.
Yang kedua yang Allah tidak pandang pada hari kiamat adalah wajarisu, yaitu tetangga yang mana tetangga itu adalah tetangga yang buruk. Ketika tetangganya lapar, ia tidak mau kasih makan, tidak mau memberikan kepadanya. Ketika tetangganya sedang beli sesuatu, sedang beli AC dia yang kepanasan, tetangganya yang beli motor dia yang kakinya kesemutan, segala macam-macam. Pokoknya tetangga yang buruk. Nah, maka inilah dua orang yang tidak akan Allah pandang di yaumil qiyamah adalah orang yang memutus silaturahmi dan orang yang tetangga yang buruk. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah saya ingin cerita. Pada suatu hari ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid, sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Ini dikisahkan di dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis yang ditulis yang dimuallif daripada Syekh Ahmad Al-Hashimi. Jibril datang kepada baginda Rasulullah dan berkata kepada Rasul. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril begini, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu karena sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqatun. Cintailah orang yang kau cinta karena sesungguhnya orang yang kau cinta nanti engkau akan berpisah kepadanya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, buatlah sesuka hatimu yang kau suka di dunia ini, tapi ingat sesungguhnya nanti semua perbuatan kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari hadis ini, bagaimanapun kita hidup di dunia ini, pasti ujung-ujungnya kita akan menjadi mayit, kita akan meninggal. Mentok-mentok kalau kita ingin mengikuti baginda Rasulullah umurnya 63 tahun. Kalau ada sekarang orang 40 tahun berarti dia tinggal 23 tahun. Kalau ada sekarang orang umurnya 50 tahun berarti sekarang umurnya kalau mengikuti baginda Rasul tinggal 13 tahun. Kalau sekarang ada orang umurnya 62 tahun 11 bulan atau 29 hari 12 jam. Nah, itu tinggal siap-siap dah tuh. Pengen dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mengikuti baginda Rasul. Kalau berlebih alhamdulillah, kalau dikurang atau tidak sesuai dengan umur baginda Rasul, maka wajib kita nikmati dan kita syukuri. Maka teman-teman sekalian, itulah pentingnya kita memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita. Karena semua yang nanti akan dihisab sama Allah, itu akan dipertanggungjawabkan. Terus, cintailah orang yang kau cinta, karena sesungguhnya orang yang kau cinta nanti engkau akan berpisah kepadanya. Sekarang cinta-cintaan deh apa-apa engkau sama istri kamu, sama orang yang kamu cinta. Tapi ingat, besok kamu akan berpisah kepadanya. Engkau akan menjadi mayit dan mereka akan meninggalkan kamu. Kamu akan di dalam kubur engkau sendirian. Mana dulu istri yang dibilang akan menemani sehidup semati. Ketika suaminya masuk dalam kubur, nggak ada yang mau nemani. Karena apa? Karena sudah terpisah. Sudah beda alam kalau bahasa kita. Yang terakhir, wa'amal masyiata fa innaka maziyun bih. Perlakukan buat apa yang kau suka. Engkau boleh beramal soleh, engkau boleh mabuk, engkau boleh zina, engkau boleh apapun itu sesuka hatimu. Engkau beramal soleh bagus, engkau berbuat buruk, naudzubillah min dzalik. Tapi ingat, semua yang kita lakukan itu semua nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, Allah akan balas kepadanya, dan barang siapa yang berbuat buruk kepada dirinya, Allah akan balas juga. Yang terakhir di dalam hadis tersebut dijelaskan wa annal mu'minun wa anna syarafal mu'min qiyamuhul lail. Sesungguhnya kata malaikat Jibril, bahwasannya kemuliaan seseorang itu ada pada sholat malamnya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mulia, maka banyaklah sholat malam. Insya Allah Allah akan muliakan. Wa azzanu istighna'uhu anin nas.
dan Allah berikan kemuliaan lagi yang bertambah-bertambah apabila ia nanti ketika malam tahajud dan paginya ia bersosialisasi, berinteraksi antara satu sama lain, dan ia menolong saudaranya walaupun orang lain tidak melihatnya. Allah akan lebih lagi tingkatkan lagi kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang sedikit dari Al-Fakir. Mudah-mudahan yang sedikit ini khusus untuk diri Al-Fakir untuk bisa kita amal, untuk Al-Fakir bisa amalkan, dan umumnya untuk teman-teman semua. Ilmu itu nggak usah langsung semuanya kita amalin, step by step. Kalau bahasa orang Inggrisnya, kalau bahasa orang sininya pelan-pelan aja dah, kata orang Betawi. Kalau orang Sunda gimana tuh Ustaz Akhril tuh, coba? Pokoknya pelan-pelan aja dah, semampu kita. Mastata'tum. Islam itu agama yang mudah, maka jangan dipersulit, tapi jangan dimudah-mudahin juga. Itu teman-teman, insyaallah kita menjadi orang yang Allah pandang hatinya dan amalnya, dan hari demi hari kita menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih ditingkatkan lagi amalnya, dan insyaallah Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja dari Al-Fakir. Langsung kita serahkan kepada moderator. Mohon maaf lahir batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga berkah, semoga bermanfaat dan berkah insya Allah. Insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Baik, untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan terlebih dahulu yang on mic. Beberapa orang sudah angkat tangan. Ini yang mengangkat tangan ingin bertanya, saya langsung sebut panggil namanya untuk memberikan pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada Aki Zikri. Tafadol. Aki, tafadol. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja dipersilakan pertanyaannya untuk kedua Ustadz. Ya. Memang tidak ada yang menyangkut dari yang dibilang sama Ustadz tadi kan. Saya ada yang mau saya tanyakan terlebih dahulu. Kalau Ya, silakan. kalau misalnya ada yang menyukai kita dan kita menolaknya, orang tersebut kayak tidak menerima, kayak mana ya, kayak memperolok seseorang, Ustaz. Itu kayak mana reaksinya? Izin saya bertanya, Ustaz. Baik, langsung saja kita minta pandangan dari kedua narasumber kita ya. Terlebih dahulu kepada Ustadz Akhril, tafadol masykurah. Maaf, gimana tadi pertanyaannya? Di saya putus-putus. Gini Ustadz, saya bertanya Ustadz, kalau ada ada orang yang suka sama kita dan kita tersebut menolak bukan maksudnya dengan menolak dengan kasar, menolak dengan halus, karena saya tidak mau untuk suka dengan seseorang tersebut. Nah, maka dari itu seseorang tersebut kayak memperolok-olokkan saya. Nah, itu gimana reaksinya Ustadz? Izin saya bertanya Ustadz. Oh, jadi simpelnya ada orang yang kagum sama kita, suka sama kita, tapi menolak baik-baik. Iya. Terus tapi Orang ketika tidak menerimanya Ustadz. si orang itu malah ngolok-ngolok kita gitu. Ustadz. Kayak menyindir lewat status WhatsApp lu Ustadz. Jindir-jindir gitu. Iya Ustadz. Pertama, kata Imam Syafi'i, innaka la taqdiru an tarwana kulluhum fa asli ma bainaka wa bainallah. Kata Imam Syafi'i, innaka la taqdiru an tarwana kulluhum. Sesungguhnya kamu itu nggak bakal bisa semua
bikin semua manusia antar kulluhum, itu buat senang, ridho, bangga kepadamu. Fa aslih ma bainallah, maka perbaikilah hubungan kamu dengan hubungan Allah. Fala tubalu binnas, maka jangan hiraukan apa kata manusia. Karena kadang apa yang dikatakan manusia, kalau kita menjadi overthinking, berpikiran yang terlalu panjang bagi kita, itu menjadi penyakit buat kita, nggak baik buat kita. Maka daripada itu, orang-orang yang seperti itu, fala tubalu binnas, udah diemin aja, biar capek sendiri. Iya Ustaz. Nah, kalau dari saya seperti itu. Kadang saya juga suka mikir, kadang-kadang kalau influencer yang banyak followersnya, ya dia lookingnya bagus, kelihatan ganteng lah. Mungkin teman-teman semua tahu Kadam Siddiq kayak gitu. Pasti banyak mengagumnya. Pasti banyak yang sukanya. Banyak pendakwah-pendakwah juga yang lebih dikenal looking gantengnya daripada misalkan hal-hal lainnya. Saya nggak kebayang orang-orang kayak gitu. Saya kadang mikirin aja suka takut. Ini pasti banyak yang suka. Tapi kadang ketika kita sudah dekat dengan penggemarnya, sudah saling menyapa satu sama lain dengan followersnya, mereka itu malah merasa paling terhianati. Kan sedramatis begitu hidup tuh. Jadi kadang ada sesuatu hal yang memang tuh baru binas, kita nggak usah hiraukan. Iya Ustaz. Prasangka ini ya kita doakan saja. Semoga si akhwat ini atau orang yang kita rasa enggak cocok sama kita bisa dapatkan timbal yang lebih baiknya. Seperti itu. Tafadhol selanjutnya mungkin Ustadz Wanda. Jawabannya udah mewakili sama antum, Ustaz. Makmuman aneh sama antum. Wah, nggak bisa gitu, Ustadz. Berarti habis ini, Ustazah, jawabannya langsung dari Ustadz Wanda kayak ini. Gimana Kang Zikri? Cukup Cukup ada satu lagi saya Ustaz yang mau saya tanyakan. Bisa Ustaz? moderator Ustazah. Iya, dipersilakan langsung saja. Tafadhol. Ya. Ini Ustaz, saya izin bertanya. Masalah tentang hafalan Ustaz. Kalau misalnya kan kita udah susah mungkin untuk menghafalkan. Di saat kita menghafalnya, nah, di situ kita dapat besoknya itu udah hilang hafalannya tuh Ustaz. Gimana cara menghidupkannya kembali Ustaz? Hidup tapi setelah dihafal, setelah besoknya itu mati lagi Ustaz. Padahal udah di merojaahkan tapi tetap mati juga hafalan Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Jawabannya Ustaz. Ustadz Wanda, mangga. Fadhal antum, Ustaz. Yang tadi menjelaskan tentang hafalan. Fadhal. Mangga, silakan. Ya, insyaallah. Izin Ustaz, kalau dari anak pribadi sesuai dengan apa-apa yang telah guru-guru kita ajarkan. Yang pertama, hafalan itu harus sering-sering diulang. Artinya pagi kita pas bangun tidur kita hafalin, minimal malam harinya harus kita ulang supaya kebesokannya nggak lupa. Yes. Yang kedua, harus sebisa mungkin meninggalkan maksiat, termasuk maksiat mata. Karena maksiat itu tadi dijelasin sama Ustadz Ahril itu, maksiat dalam kita ta'limut ta'lim, maksiat itu juga bisa mengurangi hafalan kita. Terkadang kita nggak sadar kalau kita melihat Imam Syafi'i aja ketika beliau menghafal lalu melihat ada salah satu betis perempuan, itu hafalannya bubar semua, buyar semua. Itu tingkatan Imam Syafi'i, apalagi tingkatan kita yang sering banyak maksiat. Maka kalau bisa hindari sebisa mungkin maksiat tersebut. Insya Allah kalau diulang-ulang kita meninggalkan maksiat, terus kita dekatkan diri kepada Allah, insya Allah semuanya nanti hafalannya, yang penting kita jangan putus asa. Mang hafalan begitu, nanti lupa, nanti kadang-kadang ingat, lupa lagi, ingat lagi. Kalau bisa terus ulang-ulang, jangan putus asa. Karena bisa jadi yang hilang-hilang itu adalah ingin tahu sampai mana kita terus berusaha agar hafalan itu terus nempel di otak kita. Mungkin begitu aja, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari Ustaz ingin namen Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, mangga. Boleh izin. Nam. Punten ya, Ustaz. Tadi udah
lugas juga, udah tegas juga, dan saya setuju juga dengan Ustaz Sultan Wanda. Saya hanya menambahkan sedikit. Al-Quran, ketika berbicara tentang penurunannya Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan apa yang namanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Yang disebutkannya ketika menyebutkan Al-Quran kan itu bukan disebutnya inna nahnu nazzalna Quran, kecuali ketika ada kemuliaan bulan Ramadan, Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Tapi ketika mengingatkan kepada kita inna nahnu nazzalna dzikra, bahasa lain dari Al-Quran. Yang namanya dzikra, asal katanya itu dari zakaru yadzakiru, bagaimana cara kita mengingat, bagaimana cara kita menyebutkan. Makanya ada yang namanya zikir. Makanya kalau kata Ustadz Wanda tadi benar, bagaimana cara sebanyak mungkin kita mengulangnya, karena pada dasarnya Quran itu zikro, bagaimana cara banyak-banyak kita menyebutkannya, terus diulang, terus diulang, terus diulang. Karena hal yang paling melelahkan ketika ingin menjadi seorang hafiz Quran, penghafal Al-Quran, itu bukan ketika menghafalnya, tapi murojaahnya sampai ketika kita tiada wafat di dunia ini. Itulah. Allahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Aki Zikri, alhamdulillah sudah terjawab. Kami beralih ke penanya kedua dari Ukti Sarina. Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas kok. Oke, Afwan Ustadz, Anda ingin bertanya. Kan ini tentang akhlak. Semisal kita ini baru juga belajar tentang ilmu agama. Maksudnya bukan baru belajar banget, tapi baru mulai memperdalam. Nah, kita cara berpakaian kita, pokoknya itu sudah kita belajar memenuhi sesuai syariatnya Islam, kayak menutup aurat, jilbabnya menjulur ke bawah seperti itu. Nah, lalu dalam lingkungan kita, terutama lingkungan saya, lingkungan tempat tinggal ya, ini seperti ada orang-orang yang mengatakan kayak Masya Allah ukti, tapi itu dalam konteks yang seperti mengolok seperti itu, kayak ukti, ustazah, assalamualaikum ustazah, seperti itu. Lalu bagaimana akhlak kita untuk menyikapi orang-orang seperti itu? Terus yang kedua pertanyaannya, ya terus dalam lingkungan pertemanan juga itu banyak teman-teman, baik dari teman-teman kuliah ataupun teman-teman circle SMK kayak gitu kan, teman-teman dari sekolah sebelumnya, itu juga berpikiran seperti itu. Jadi ketika saya melakukan suatu kesalahan yang mungkin bagi mereka itu fatal, itu yang disalahkan malah pakaian saya, malah agama saya seperti itu. Terus bagaimana cara kita memberitahukan pada orang tersebut ketika kita melakukan kesalahan, ya itu salah saya, bukan salah dari pakaian ataupun agama saya, seperti itu Ustaz. Apa? Ya, terima kasih untuk Ukti Sarina atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Ustadz Alwanda untuk menjawab. Bismillah. Kalau dari saya, kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang ingin berbuat baik, setiap orang yang mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ada aja pasti orang yang hasud, yang caci maki, yang fitnah, sana sini macam-macam. Yang pertama adalah luruskan niat kita kembali. Jangan sampai kita sebab caci makian, fitnahan, lontaran daripada orang-orang yang memang mengolok-olok kita menjadi down, kita menjadi kembali seperti sedia kala. Kalau bisa kuatkan niatnya, luruskan niatnya bahwasanya saya berhijrah, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin berubah, niat karena Allah. Kalau orang sudah niat karena Allah, apapun goncangan, apapun petir yang sangat besar menghambar dia sekalipun, kalau bahasa katanya kan, banyak cacian maki dari orang, dia tetap dengan prinsip dia. Yang kedua,
jangan pernah menanggapi orang-orang yang memang tidak sesuai pemikiran kita. Itu adalah salah satu sikap kalau kita menimbal baliki dia, itu salah satu membuang waktu-waktu kita. Maka jalan aja terus, nggak usah hiraukan apa kata mereka. Insya Allah seiring berjalannya waktu dan masa, mereka nanti akan capek dengan mulut mereka sendiri. Nggak usah dihiraukan, jalan aja terus. Insya Allah seiring berjalannya waktu dia nanti mereka biasa aja. Itu biasa itu kalau kita sedang berbuat baik. Saya aja yang model kayak begini kadang-kadang ada aja, ya lu ya sosok ustadz lu. Ya lu sosok jadi ulama lu yang begini-begini gitu. Ada aja pasti. Nggak usah dihirauin, biasain aja. Karena itu sudah sudah sunatullah. Baginda Rasul aja yang sudah makomnya di atas para nabi dan para rasul, itu pasti ada aja yang caci maki. Itu semua dari baginda Rasul, apalagi kita sebagai manusia yang banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak maksiat. Nah, itu hiraukan saja. Insya Allah seiring berjalannya waktu mereka akan lupa dengan semua itu, akan capek dengan mulutnya. Yang pertama tadi apa? Luruskan niat, kuatkan niat. Yang kedua, hiraukan semua itu, insya Allah nanti seiring berjalannya waktu mereka akan biasa aja. Mungkin dari Ane itu mungkin bisa ditambahkan oleh Ustaz Akharil kepada mungkin dari Ane begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya lengkap sepertinya dari Ustaz Anda. Cuman saya ada sedikit gini teh. Di kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah, di salah satu kajian Usbah saya itu pernah mendengar gini. Yang namanya manusia itu apa katanya? Manusia itu man kanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takuna masawihi masawiya. Manusia itu man kanat mahasinuhu masawiya. Ketika kita berbuat baik itu aja salah. Fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Apalagi kalau kita berbuat salah. Jadi yang namanya manusia itu nggak bakal luput dari kesalahan. Tadi kata Ustaz Wanda dia jelasin sunatullah. Kalau memang adanya kesalahan, makanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Kita udah buat baik aja salah, bagaimana kalau kita berbuat salah? Tapi yang namanya kebaikan itu al jazaa'ul ihsan wal ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita pula. Jadi jangan sampai ketika kita sudah berniat baik, ketika ada keburukan satu datang kepada kita yang ditunjukkan oleh teman-teman kita, itu menjadi kita buruk lagi. Ingat kata Ustaz Wanda tadi, luruskan niatnya kembali. Jangan sampai kita goyang hanya karena satu keburukan. Seperti itu, Allahu a'lam bimurad. Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair Ustadz atas jawaban dari pertanyaan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Perwakilan yang pertanyaan dari peserta on mic satu orang lagi, nanti akan beralih ke penanya di kolom chat. Kepada Ukti dipersilakan tafadhol. Ukti Septi. Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. Ana di sini masih gimana ya, baru masuk forum seperti ini dan banyak pertanyaan yang benar-benar pertanyaan, dan alhamdulillah sih sebenarnya Ana sendiri mondok, cuma masih belum puas dengan semua pembelajaran, jadi masih harus banyak mencoba. Nah, baik di sini Ana mau menanyakan di luar ini ya, apa sih namanya itu? Pokoknya, di luar materi. Ya, di luar materi. Udah, mohon maaf Ustadz. Jadi Ana di sini mau nanya gimana cara kita buat menghilangkan pikiran negatif, pikiran kotor kita terhadap sesuatu yang
pikiran negatif lah gitu. Nanti kayak kita negatif thinking gitu. Terus pikiran kita ketika kita sholat lah atau ketika kita akan melakukan hal sesuatu, nanti itu bakal kayak gini gak ya gitu. Seperti itu, Ustaz. Mohon maaf. Ya, dipersilakan Ustadz Akhril terlebih dahulu. Tafadhol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Satu Anda, Tuhan. Pertama, ya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Kata Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni. Jauhilah oleh kalian ijtanibu katsiran minadh-dhonni, dari banyaknya berprasangka. Karena apa? Inna ba'dadh-dhonni, karena nanti dari terlalu banyaknya berprasangka itu akan menghadirkan kebanyakan prasangka-prasangka yang mengarahkan keburukan prasangka itu. Maka bagaimana cara kita kalau teteh nanyain teh Septi, kita menghilangkan prasangka-prasangka buruk? Ya jauhkan prasangka-prasangka itu, timbulkan prasangka-prasangka yang memang bisa hadirnya itu selalu mendapatkan kebaikan. Contoh besarnya gini, di setiap prasangka bagaimana cara kita mengalihkannya kepada kebaikan? Saya analogikan begini, kemarin di bulan Ramadan, banyak banget yang baca Al-Quran. Yang tadinya sehari cuman baca Al-Quran biasanya cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tiba-tiba bulan Ramadan datang, ada yang baca 3 lembar, 4 lembar, bahkan 5 lembar. Khotam 1 Ramadan, 1 kali misalkan. Ada orang tanpa keilmuan dia melihat, lumah, baca Al-Quran rajinnya di bulan Ramadan doang katanya. Dasar munafik loh. Nggak bisa dibilang gitu. Kenapa nggak bisa dibilang gitu? Karena ada apa yang namanya berkah. Justru ketika kita melihat orang-orang di bulan Ramadan, semakin banyak ibadahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin banyak membaca Al-Qurannya, itulah berkah di bulan Ramadan. Karena yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita berprasangka buruk kepada seseorang, coba kita palingkan kepada hal-hal yang baik. Ketika melihat tadi seperti orang yang tadinya kita melihat, ini orang mah rajinnya pas Ramadan dong baca Qurannya. Wah enggak. Wah ini berkah bulan Ramadan ya Allah. Masya Allah. Berkah bulan Ramadan ini itu orang jadi lebih dekat denganmu. Kadang juga kita punya teman, orangnya suka ngomong kasar, orangnya suka ngomong ini itu yang enggak karuan. Kita ajaklah ke masjid. Kadang orang-orang yang seperti itu diajak ke masjid, jangankan ngomong kasar, jangankan ngomong kotor. Ngomong kasar sekalipun langsung keinget astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena itu adalah berkah dari masjid. Maka bagaimana cara kita mengalihkan prasangka-prasangka yang membawa kepada keburukan kepada kita? Kita pun harus bisa menjadikan prasangka itu menjadi husnuzon, baik. Kepada tolak ukurnya, mungkin teman-teman sendiri bisa mengendalikannya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, Ustaz Wanda ada. Ya, insyaallah. Itu sebenarnya sudah cukup dari Ustaz Akhril ya. Saya sedikit menambahkan aja. Mungkin ya biasalah itulah. Kalau bahasa kasarnya, ketika orang setelah lulus mondok, pasti ada antara baik sama buruk tuh bergejolak tuh. Ya kan? Kayak disambar petir gitu. Ini baik, ini bagus nih. Itu saya juga pernah merasakan. Kalau saya begini, intinya cari pergaulan yang baik, circle yang baik, teman-teman yang baik. Suatu saat nanti seandainya kita sedang khilaf, kita sedang tiba-tiba keluar rel yang telah Allah tetapkan, nanti kita diingatkan oleh teman-teman kita. Karena begitu juga saya dulu ketua pesantren agak bimbang, agak ini baik atau buruk, agak labil gitulah ibaratnya lah. Cari circle yang baik. Karena begini, kalau seandainya aja manasaro asyrafa asyarafat, orang yang bergaul sama orang yang mulia dia akan menjadi mulia. Wa mu'asyira an dzalik ghairu musyarrafi, orang yang tidak bergaul dengan orang yang tidak mulia, dia tidak akan menjadi mulia. Alam taro jilda hakiratan muqabbadan namma sara jilda ashabi. Apakah kita pernah melihat kulit yang hina ini,
kulit yang tidak ada apa-apanya ini bisa menjadi mulia. Tak kala kulit ini bersandar menjadi Al-Quran. Jangankan kita manusia, anjing saja yang bergaul sama orang soleh, yang ngejagain orang soleh di Ashabul Kahfi masuk surga. Gara-gara dia bergaul sama orang soleh. Nah, bagaimana caranya? Kalau pesan saya, banyakin teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Insya Allah suatu saat nanti kita keluar dari rel yang telah Allah tetapkan, ditarik lagi sama dia, ditolong lagi sama dia, diingetin lagi sama dia. Mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, syukran jazilan ya Ustadz atas ilmunya. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Baik, saya beranjak ke pertanyaan di kolom chat, dua orang perwakilan. Saya izin untuk membacakan pertanyaan dari Aki Jaldi. Ini saya langsung sinkronkan dengan pertanyaan dari Uhti Una ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana menguatkan daya ingat kita saat menghafal atau belajar? Nah, terkait daripada itu, kita gini, kalau ada hafalan gak boleh buat maksiat, ditakutkan hafalannya hilang. Tapi kenapa ya Ustadz teman anak yang udah hatam tapi dia pacaran dan hafalannya tetap lancar, tuh bagaimana Ustadz? Tafadhol maskuro. Pada Ustadz Wanda, dipersilakan. Pertanyaan semakin malam kayaknya semakin berat nih. Sampai subuh kayaknya nih ya, insya Allah. Ya Ustadz Akharil nih, pertanyaan semakin malam semakin berat. Insya Allah teman-teman sekalian saya muliakan. Terkait hal tersebut, bahwasanya ketika ada seorang penghafal Al-Quran, ketika ada orang yang berilmu, dia pacaran, jangan pernah menyalahkan Qurannya. Jangan pernah menyalahkan ilmunya. Salahkanlah diri dia. Karena ilmu itu tidak salah. Quran itu tidak salah. Quran itu sudah paling benar. Sudah mengarahkan dia. Cuman kembali lagi kepada diri dia. Diri dia ingin berbuat baik, melakukan kebaikan, atau meninggalkan semua keburukan itu. Itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Pesan saya, siapapun itu orangnya, maka ketika kita menyampaikan sesuatu hal, kalau bisa kita amalkan. Dan kalau misalkan ada orang-orang tersebut melakukan hal tersebut, kalau bisa kita nasihatkan, kita kasih arahan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima pun juga nggak apa-apa. Karena kewajiban kita adalah mengingatkan dia kembali. Lalu terkait hafalan, biar menjadi kuat, salah satu kuncinya itu kebanyakan kori-kori, para kuro-kuro. Itu beliau tuh biar hafalan kuat, yang pertama banyak ngulang-ngulang di sepertiga malam. Mandi di sepertiga malam, sholat, habis itu ngulang hafalan, insya Allah dengan hal tersebut hafalan menjadi kuat. Mungkin itu aja dari Ana, boleh ditambahin nama Ustadz Akhril. Fadhol Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Taib, terima kasih Ustadz Wanda. Benar apa yang dikatakan Ustadz Wanda, saya setuju, apalagi tadi bagaimana kiat-kiat cara menguatkan hafalan. Cuman, kalau ngomongin kenapa ada teman saya pun ada, beliau udah 30 juz, hafal Al-Quran, khatam, lancar-lancar aja tuh hafalannya. Nah, kadang ini pemikiran yang salah. Tingkat tertinggi dalam Al-Quran itu bukan hafalan. Tingkat tertinggi dalam Al-Quran itu bukan bagaimana kita tahu tempat ayatnya di mana, tempat juznya di mana. Tapi tingkat tertinggi dalam Al-Quran adalah bagaimana cara kita mengamalkan. Kalau hanya sekedar hafalan, banyak kok dari kita yang masing-masing punya kecerdasan masing-masing. Beda dari kita, ada yang punya kecerdasan linguistik dan lain sebagainya. Makanya kalau tingkat tertinggi dari Al-Quran dinilai hanya dari sekedar hafalannya, wah itu salah besar. Tapi ingat, tingkat tertinggi dari seorang yang ingin dekat dengan Al-Quran adalah bagaimana cara dia mengamalkan. Apakah dari hafalan yang mungkin dia, yang terlihatnya lancar, terlihatnya aja. Saya nggak yakin orang-orang yang pacaran hafalannya lancar. Kita lihat aja, dia mengamalkan nggak?
kalau belum sampai mengamalkan dengan ilmu Al-Qur'annya tersebut, nah belum bisa dibilang ahlul Quran. Karena tingkat tertinggi Al-Quran tadi yang mengamalkan. Dan terkait kiat-kiat bagaimana cara penyebab hafalan kuat dan lupa. Sebenarnya salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Wanda. Cuman saya sedikit membacakan dari kitab Ta'lim Muta'alim. Di sini disebutkan, wa aqwa asbab al-hifzi. Pertama, salah beberapa faktor-faktor wa aqwa asbabin yang menguatkan kita untuk kepada hafalan. Pertama, al-jiddu. Disebutin juga sama Ustadz Wanda. Sungguh-sungguh. Wal muwazobatu. Yang kedua, muwazobah. Berkelanjutan. Wa taqlilu goda. Yang ketiga, sedikitkan makan. Jangan terlalu banyak makan. Nanti ada alasannya kenapa disebutkan. Nah, yang ini disebutkan sama Ustadz Wanda tadi. Wa sholatul laili. Sholat malam. Wa qiraatul Qur'an. Jangan lupa baca Al-Qur'annya. Karena apa? Dzalika min asbabil hifzi. Karena itu salah satu wasilah kita untuk menguatkan hafalan. Bahkan ada salah satu hadis disebutkan di kitab Ta'lim Muta'alim dari Nabi Muhammad SAW. Ditanyakan, ada sahabat yang nanya gini, salah satu amalan yang baik itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, afdalu a'mal li ummati qiraatul Qur'an nazaran. Salah satu amalan yang paling afdal untuk umatku adalah salah satunya membaca Al-Quran dengan binazor, dengan yang dilihat. Makanya kalau di pesantren Al-Quran itu khususnya, mungkin Ustadz Wanda juga mengalami, ada waktu-waktu tertentu ketika kita menghafal Al-Quran. Makanya jangan heran. Kenapa? Kalau di pondok saya dulu, menghafal Al-Quran itu pertama di waktu ba'da maghrib. Ternyata ada riset. Ketika kita membaca sesuatu untuk meningkatkan kualitas otak, di ba'da maghrib itu bagus untuk meningkatkan kecerdasan. Kalau ditanya di waktu subuh, jangan ditanya lagi. Makanya banyak pesantren-pesantren ketika di waktu subuh itu dipakainya buat menghafal. Pesantren Gontor dipakai buat menghafal mufradat, pesantren Al-Quran di tahajudnya dipakai untuk menghafal, nanti tinggal setoran habis subuhnya. Karena apa? Kita kan bangun tidur habis subuh. Pikiran masih plong, masih fresh, gak banyak pikiran. Maka disitulah penyebab cepatnya kita mendapatkan hafalan. Tapi ada juga yang bikin cepat lupa. Nih, pertama, kalau kata kitab Ta'lim Muta'alim, kata Syekh Az-Zarnuji, wa kullu ma yuqallilu bulgham. Kalau kita nggak mau cepat lupa, ketika hafalannya udah banyak, itu kita sedikitkan dengan makanan-makanan yang banyak dahaknya, yang banyak lendirnya. Karena apa? Yazidu fil hifzi, itu akan membuat kita lemas. Wa kullu ma yazidu fil balghami yurithun nisyan. Karena ketika kita banyak lemak, banyak kalori dalam hidup kita, itu kan bisa bikin kita malas gerak, bisa menjadikan kita, contohnya seperti minyak-minyak, ya bang, nah ini gorengan, kayak begitu dijaga. Kan kalau sunnah di Indonesia mah misalkan mau buka puasa di Arab mah kurma, di kita mah sunnahnya pakai gorengan. Sebenarnya makanan-makanan berminyak pun, ya kalau memang secara kesehatan, saya pun masih belum bisa menguranginya, ya itu kurang baik, boleh tapi jangan terlalu berlebihan, apalagi kita masih anak muda, takutnya nanti kolesterol lah atau ya lain sebagainya. Pokoknya salah satunya ketika kita ingin menguatkan hafalan itu jangan terlalu banyak makan. Berarti nggak boleh gendut dong? Nggak begitu, tapi bagaimana cara kita mengaturnya. Dulu saya pernah nanya, Tad, Acil nih badan kecil banget, saya ngomong gitu, gimana sih caranya mau gedein badan? Kata Ustadz saya malah gini, kalau selama kamu menjadi seorang penuntut ilmu, kamu menjadi thalabul ilmi, lebih baik badan kamu kecil aja. Soalnya kenapa? Kamu enak, masih bisa gerak ke sana ke sini, masih bisa nge-explore ilmu sana sini. Hilang sedikit rasa malasnya kalau badan kita kecil. Karena apa? Gak banyak kalori, memudahkan kita untuk gerak. Kalau kamu mau gendut, nanti aja kalau udah punya istri, udah punya pasangan. Kalau kamu gendut, itu salah satu cirinya kamu mendapatkan kesenangan di rumah tangga. Kayak gitu. Allah a'lam bishawab, Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Baik, perwakilan pertanyaan di kolom chat, pertanyaan terakhir dari Ukti Eriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Di Islam kan kita tidak dibolehkan pacaran. Saya mempunyai seorang kakak laki-laki, dia mempunyai seorang pacar.
Sudah lumayan bertahun-tahun dan belum ada kesepakatan untuk menikah. Saya bingung untuk menegurnya. Jika saya ingin menegur, saya takut tali silaturahmi antar saudara menjadi putus. Di sisi lain, orang tua saya mengizinkan berpacaran. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya hanya perlu mendoakan saja? Ya, tafadhol maskur. Terlebih dahulu kepada Ustadz Akhril, tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Punten Ustaz Wanda. Memang pertama ketika kita berdakwah, salah satu tujuan untuk didakwahkan adalah diri kita sendiri dan juga keluarga. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pertama ketika kita menyampaikan sesuatu adalah bagaimana cara menjaga diri kita pribadi, anfusikum wa ahlikum naro, dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Kalau Anda punya saudara yang pacaran, saya pun kalau boleh jujur, kakak saya pun pacaran. Coba bayangkan, kakak saya pacaran. Saya di sini berdiri sebagai pendakwah. Lantas bagaimana saya mendakwakannya? Saya mendakwahnya untuk bilang, kapan mau dihalalin, kapan mau cepat naik ke pelaminan. Bahkan kalau bisa dibilang, kekasih kakak saya perempuan, itu berasal dari kota Serambi Mekah, dari Aceh. Saya pun kaget, baru tahu ada orang Aceh yang berani pacaran gitu, saya kayak gitu. Ya cuman ketika kita berdakwah, hal yang paling utamanya itu kan menyampaikan, berubah atau tidaknya itu nanti hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita wala tanbisul haqqo bil batil wala tantumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan sampai kita mencampur adukan yang namanya yang batil dengan yang hak. Yang hak tentunya hak, yang batil tentunya batil. Jangan sampai dicampur adukan. Kalau sekiranya kita belum bisa mencegah dengan memisahkan, setidaknya ada pengingkaran di dalam hati kita bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz Wanda. Insyaallah Ustaz, luar biasa jawaban dari Ustaz Akhril. Saya ingin menambahkan aja. Kalau dalam hadis jelaskan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran maka ubahlah, cegahlah dengan tangan kalian. Fa'ilam yastati fa bilisani, kalau enggak sanggup pakai lisan, pakai mulut. Fa'ilam yastati fa bi qalbi, pakai hati. Ala wahya qalbu, itu sebaik-baiknya daripada iman. Ala wahya qalbu iman, itu adalah sebaik-baiknya daripada iman kita. Kalau kita pakai kuasa nggak bisa, pakai mulut nggak bisa, kita pakai hati, doa. Saya ingat sekali di dalam Al-Quran itu, cuman saya lupa ayatnya di juz berapa. Tugas kita sebagai seorang mukmin itu adalah saling mengingatkan saja. Kalau seandainya tidak bisa merubah dengan tangan kita, tidak bisa merubah dengan lisan kita, kalau sudah tugas kita laksanakan sebagai seorang mukmin, mengingatkan keluarga kita, saudara kita, kakak kandung kita, orang yang kita sayangi, maka di dalam Al-Quran, fa innaka bari'um mimma ta'malun, maka aku berserah diri dengan apa yang telah engkau perbuatan kepada Allah. Artinya, ya udah, tugas saya udah bilangin, tugas saya udah ngasih saran, udah ngasih nasihat. Selebihnya saya serahkan kembali kepada kamu, kepada abang, kepada kakak, kepada keluarga. Nanti itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dari ana, dari Al-Fakir, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan daripada peserta malam hari ini. Semoga berkah dan menjadi amal jariah untuk Ustadz, insya Allah. Baik, untuk sesi tanya jawab mungkin kita cukupkan karena kita sudah berlarut ke malam ya. Selanjutnya kita ke closing statement. Tafadhol Ustadz untuk memberikan kata-kata motivasi ataupun nasihat
kepada kita semua, terkhususnya remaja ya, anak-anak di zaman sekarang terkait daripada tema tersebut. Tafadol maskuro kepada Ustadz Akhril, dipersilakan terlebih dahulu. Nanti di closing statementnya dikasih lagu nih. Enggak, mungkin closing statement dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, yang namanya gugurnya bunga itu karena layu, tapi gugurnya iman itu karena hawa nafsu. Yang namanya gugurnya cinta itu bisa karena api cemburu, tapi yang namanya gugur dosa itu bisa jadi karena taubatmu. 1400 tahun yang lalu ada seorang yang sangat mencintai kita tanpa alasan, tanpa hal-hal yang lainnya. Ketika ada keluarga di sekelilingnya, sahabat-sahabat di sekelilingnya, dekat dengan beliau, cinta dengan beliau. Tapi ketika akhir hayatnya diangkat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan bukan hanya mereka keluarganya, bukan hanya mereka sahabatnya, tapi kita semua. Ummati, ummati, ummati. Maka berbuatlah kebaikan, karena dunia ini bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Langsung ke Ustadz Sultan Alwanda. Tafadol. Bismillah, closing statement dari Al-Fakir. Mungkin surat Az-Zumar ayat 53, Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Allah memanggil kita dengan panggilan yang baik. Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat luar biasa. Allah nggak panggil kita dengan panggilan buruk. Wahai para penzina, wahai para maksiat, wahai para pemabok, wahai para pejudi, wahai yang buruk-buruk. Tapi Allah nggak bilang gitu. Allah panggil dengan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sesungguhnya mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di ayat lain Allah bilang, man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa falanuhniyannahu ayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan kebajikan di dunia, dari laki-laki dan perempuan, dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhniyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan beri kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang cukup, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Doa saya serahkan kepada Ustadz Akhril. Fadhal Ustadz ya, nanti ya, antum yang mimpin. Kita makmumana yang antum. Terbalik Ustadz. Nanti Ustadz Wanda aja kayaknya. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Syukron Ustadz atas kata-kata motivasi ataupun nasihat untuk kita semua. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Selanjutnya ke doa. Ini mau dipersilakan. Ustadz Akhril beliau. Fadhal. Ini Ya, makmuman dengan beliau. Ya, Ustadz. Ustadz Akhril dipersilakan. Tafadol, Maskuro. Ini kalau ibarat motor, Ustadz Wanda ini motor kopling, sekalinya maju langsung gigi 3 nih. Udah beres closing statement, langsung nunjuk. La haula wala quwwata. Menutup kajian kita pada malam hari ini, sebelum kita menyempurnakan kajian kita pada malam hari ini, kata Nabi SAW, dulu suka saatan fi majlisil ilmi la taktubu harfan. Kamu gak nulis sedikit pun. Kamu duduk di majelis, kamu hadir di majelis, tapi kamu gak nulis satu huruf pun, dan kamu gak bawa kitab. Khairul laka, itu lebih baik bagi kamu, min itki alfi raqabatin, daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Insyaallah semua yang pada hadir malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah lebih baiknya sebelum kita menutup kajian kita malam hari ini, kita sempurnakan dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اشتر عيب شيخنا ولا تذهب بركة علمه منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله